Om Swastiastu. Sampai kapanpun, hal-hal yang berhubungan dengan sastra Weda sangat menarik. Menarik bagi umat Hindu, menarik pula bagi umat agama lain. Mengapa demikian? Karena banyak pesan-pesan yang disampaikan dalam Weda terkesan tidak masuk akal. Seperti mengizinkan pemujaan melalui arca wigraha yang bagi agama lain dilarang, artinya menyekutukan Tuhan. Menghormati dan memberikan perlindungan terhadap sapi, yang menurut kebanyakan orang adalah sapi diciptakan untuk dimakan. Weda memberikan penjelasan tentang hal yang pasti tentang alam semesta, mulai dari penciptaan, usia alam ini, hingga kiamat yang terjadi di dalamnya. Terkesan makin tidak masuk akal, karena sampai saat ini ilmuwan-ilmuwan yang hebat tidak dapat menemukannya, dan mereka minim informasi tersebut dalam teks sastra-sastra mereka. Weda juga memberikan pengertian bahwa surga dan neraka adalah tujuan yang remeh yang merupakan tujuan orang-orang dalam kenikmatan duniawi. Padahal surga dan neraka adalah tujuan akhir agama-agama besar tersebut. Benarkah ajaran Weda tidak masuk akal? Atau pengertian mereka yang belum sampai? Seperti analogi anak sekolah, pelajaran yang tingkat tinggi tidak akan masuk di akal bagi anak-anak sekolah dasar. Ajaran Weda pada prinsipnya membuka diri untuk dikaji secara ilmiah, untuk membuktikan bahwa apa yang disampaikan dalam Weda adalah benar-benar kebenaran yang tidak semu. Oleh karena itu, para pengikut Weda tidak pernah dibatasi untuk berpikir kritis dan menyelami lebih lanjut secara ilmiah. Berbicara masalah masuk akal, kita harus cermat memandang kata masuk akal ini. Seperti apa ukuran pengetahuan yang membuat seseorang masuk akal? Saat kita bicara bahwa minuman keras berbahaya pada orang yang sedang mabuk, apa yang kita katakan adalah omong kosong dan tidak masuk di akal. Begitu juga saat seseorang sedang mabuk-mabuknya dengan kehidupan materialistik, maka hal rohani hanya sebuah dongeng, omong kosong dan tidak masuk logika. Ajaran Weda tidak bisa dimengerti dengan melihat kulit luarnya saja. Saat Weda mengatakan manusia perlu menghormati sapi karena sapi adalah salah satu dari 7 ibu kita, tanpa mendapat informasi yang jelas, mereka akan berpikir bahwa Weda menganjurkan pemujaan terhadap sapi, artinya melecehkan derajat manusia yang tinggi. Bagaimana mungkin sapi adalah ibu kita? Sama halnya seperti umat Islam yang menciumi batu Hajar Aswad di Ka'bah akan terlihat tidak masuk logika jika dinilai tanpa informasi yang lengkap. Seperti dogma-dogma mati syahid sebagai pelaku bom bunuh diri, bagi kita yang tidak paham tidak akan masuk logika. Tapi nyatanya hal ini terjadi dan masuk akal bagi orang-orang tertentu. Jika kita mau menakar masuk akal atau tidaknya sebuah ajaran, kita harus melihat keakuratannya. Ada sebuah konsep ajaran yang berkembang bahwa manusia hidup cuma sekali, tidak pernah dapat memenuhi konsep keadilan yang ilmiah. Bagaimana mungkin hidup hanya sekali, lahir sebagai orang cacat, sedangkan ada orang lain yang hidup dengan kesempurnaan fisik? Bagaimana mungkin kita yang hidup di tempat yang penuh toleransi, sedangkan ada yang hidup di tempat yang selalu ada peperangan? Konsep keadilan ini detail dijelaskan di dalam sastra Weda, bahwa apa yang diterima, keadaan seperti apa, semuanya adalah buah dari tindakan di masa lampau. Tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa latar belakang. Tanpa disadari, negara-negara barat mulai mengagumi konsep ini sebagai sains spiritual yang masuk akal. Ini salah satu bukti tak terbantahkan tentang ajaran yang ilmiah dan masuk akal. Mengerti ajaran Weda perlu kewarasan, bukan dengan situasi mabuk apalagi mabuk agama. Akhirnya pandangan kita pada ajaran agama lain tidak akan masuk akal. Seolah-olah Tuhan menjadi milik agama tertentu dan Tuhan hanya merestui pengikut agama semacam ini. Meskipun demikian, ajaran Weda adalah summum bonum, yang artinya kebaikan tertinggi. Saat seseorang mendapat pengertian sedikit saja, maka segala kotoran dan kemabukan dalam hatinya akan berangsur-angsur terbuka. Di era Kali Yuga, manusia yang lahir adalah manusia yang bernasib malang. Tipu menipu,
berusia pendek, tidak dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Apapun yang menurutnya baik secara materi akan banyak diikuti dan dijadikan kebenaran. Uang adalah segala-galanya. Dengan situasi semacam ini, bagaimana membuat kebenaran menjadi masuk akal? Weda memberikan pengertian bahwa hidup di dunia ini sementara. Hal-hal yang berhubungan dengan materi pada akhirnya akan ditanggalkan. Karena itu disarankan untuk berangsur-angsur melepaskan ikatan dari pengaruh materi dan mempergunakannya untuk memuaskan Tuhan. Sudah barang tentu konsep ini bertentangan bagi mereka. Karena itu wajar konsep yang mengedepankan kenikmatan indria-indria, kenikmatan surgawi banyak digandrungi di zaman ini. Sejalan lurus dengan kualitas manusia di zaman kali, hal yang masuk logika adalah konsep tersebut. Sebagai umat yang cerdas, sudah semestinya mulai merenungkan hal-hal semacam ini. Haruskah kesempatan langka untuk menjadi manusia sia-sia dengan kepercayaan semacam itu? Haruskah kebenaran yang hakiki terabaikan karena doktrin sesaat? Sudah barang tentu menaiki kereta kelas eksekutif dengan banyak fasilitas yang mewah, dengan full AC, memberikan banyak kenyamanan. Tetapi apa gunanya kereta tersebut jika menuju ke arah yang salah? Semoga semua makhluk berbahagia. Om Santi, 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 Om.